Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat BSI yang silakan ya pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit sharing-sharing tentang materi machine learning yaitu from data to insight into machine learning. Nah, eh, beberapa hal yang akan saya bahas pada kesempatan ini itu mulai dari pengenalan dan introduction tentang machine learning itu apa, lalu perbedaannya dengan traditional programming dengan machine learning, terus dapurnya machine learning itu, alur kerja project machine learning itu seperti apa, terus jenis-jenis machine learning yang pada umumnya ada dan tugasnya itu untuk apa algoritma-algoritma itu. Lalu kita masuk ke deteksi anomali, terus ke case study dan kesimpulan. Masuk ke poin yang pertama, apa itu machine learning? Nah, jadi Bapak pionir machine learning itu Arthur Samuel pernah bilang kalau machine learning itu adalah field of study that gives computers ability to learn without being explicitly programmed. Ya, bahasa gampangnya itu kita kalau pengprograman biasa itu kita ngasih instruksi, kita ngasih instruksi langkah demi langkah seperti kita ngasih resep dulu ke komputer untuk bikin kue. Nah, kalau kita machine learning, kita ngasih komputer itu 100 kue atau coba banyak kue, lalu nanti kita nyuruh komputer atau mesin ini yang mencari polanya sendiri. Dia yang bakal mencari resepnya itu apa. Jadi kayak machine learning ini itu matematika statistik yang mencari pola. Nah, paradigma ini perbedaan traditional programming dengan machine learning. Nah, kalau tradisional itu kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita memikirkan rules-nya, if else-nya seperti apa, lalu answer-nya itu seperti apa. Contohnya kalau misalnya kita nulis codingan buat filter spam email, maka kita akan nulis kalau ada hadiah kapital masuk ke folder spam. Tapi kalau misalnya eh, email yang dikirim itu tulisannya H4 dia, maka itu akan lolos dan kita harus update rules-nya lagi. Nah, sedangkan machine learning, kita ubah pendekatannya. Kita kasih komputer, kita kasih mesin ini email-email spam yang udah kita terima. Bisa sebanyak berapa, misalnya 1.000. Lalu nanti komputer ini yang sendiri yang menentukan kata-kata seperti apa yang sering muncul yang terlabel spam. Contohnya misalnya kata click here atau free dan winner, maka ini biasanya bakal masuk ke dalam spam. Jadi di machine learning itu kita tidak menulis aturan, kita tidak menulis if else sama dengan apa, tapi kita melatih mesin dengan beberapa contoh. Nah, masuk ke dapurnya machine learning. Ini saya akan sedikit menceritakan tentang machine learning workflow yang pada umumnya. Yang pertama itu data collection. Data collection ini kita mengumpulkan data. Mengumpul data ini bisa dari banyak sumber. Kita biasanya bisa dari kayak yang platform yang sering banyak digunakan atau dalam bentuk data yang lain. Nah, bentuknya ini bisa bermacam-macam tergantung kita mau membuat apa. Misalnya kita buat deteksi emosi, maka datanya bisa teks yang isinya percakapan atau bisa image yang gambar muka wajah-wajah. Nah, setelah kita kumpulin datanya, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu pre-processing. Nah, kalau dalam dapur machine learning itu pre-processing ini tahap di mana kalau misalnya kita masak nasi, maka kita cuci dulu berasnya. Jadi kita bersihkan data-data yang kotor. Kita hapus data yang ada nulnya, atau kita hapus biasanya tuh yang duplikat, nah atau yang ada kotor-kotornya gitu. Nah, setelah kita bersihkan, kita masuk ke yang ketiga, itu feature engineering. Nah, feature engineering ini ibaratnya kita kasih bumbu kalau sesuatu yang mau kita masak. Nah, kalau di dapur. Jadi ngasih bumbu ini apa? Ngasih bumbu ini bisa kayak seperti kita ekstraksi fitur di mana karena model atau mesin itu nggak bisa ngerti nih. Contohnya tulisan ini mau jadi apa atau huruf-huruf atau angka-angka ini mau jadi apa. Contohnya misalnya kita punya data tanggal lahir. Nah, sebelum dimakan ke mesin, itu tuh kita harus ubah dulu. Ubah dulu, contohnya kita ubah ke dalam bentuk umur. Atau misalnya contohnya kita punya tadi yang deteksi yang kita punya raw text yang udah dibersihin. Nah, kita harus tentuin nih, ini tuh dalam kalimat itu dia mengandung emosi apa. Nah, itu tahap fitur engineering. Nah, setelah
itu kita masuk ke tahap training. Tahap training ini di mana kita memasak kalau di dapur machine learning. Jadi tadi udah kita bersihin di pre-processing, terus kita kasih bumbu, baru kita masak nih. Kita masak di training. Nah, di training ini kita tuh ngasih makan algoritma-algoritma yang kita tentukan itu atau model-model yang kita pakai tadi dengan bumbu-bumbu dan yang udah kita bersihin tadi juga bahannya. Di sini tuh biasanya mesin belajar untuk nentuin polanya, nentuin patternnya, mengubah data-data tuh jadi aturan tuh di training. Terus kalau misalnya sudah selesai, sebelum kita serve nih yang udah kita masak, kita cicip dulu di tahap yang terakhir itu evaluasi. Nah, biasanya itu ada matriks atau yang kita acuan untuk mengukur apakah yang udah kita bikin, machine learning yang udah model yang kita bikin ini layak atau enggak tuh. Biasanya pakai akurasi atau yang dengar tuh akurasi, bisa presisi atau advanced score. Nah, setelah itu kita lanjut ke beberapa jenis machine learning. Di sini ada dua, yaitu ada supervised learning dan unsupervised. Sebenarnya tuh nggak hanya dua ini, ada lebih dari ini. Contohnya tuh ada semi supervised, ada self supervised, ada reinforced learning juga. Tapi di sini saya bahas cuma dua ini aja. Nah, supervise sama unsupervised. Bedanya yang mencolok itu supervise ini ibaratnya kita punya guru, kita belajar ada gurunya. Kita anak sekolah yang belajar pakai buku atau yang ada kunci jawabannya. Jadi data yang udah kita kumpulin tuh ada labelnya, ada jawabannya. Nah, ini biasanya kita dipakai contohnya tuh buat prediksi harga rumah. Datanya tuh nanti ada luas rumah segini, harganya segini. Jadi kita bisa predik nanti untuk luas rumah seperti ini, maka harganya bakal seperti apa. Nah, sedangkan yang unsupervised learning ini kita belajar sendiri. Kita nggak punya tuh kunci jawaban tadi yang ada di supervised learning. Jadi datanya tuh nggak ada label. Tugasnya di sini tuh kita mencari pola. Kita mencari pola, kita mengelompokkan data yang mirip, atau kita memisahkan data yang mirip. Contohnya tuh kita deteksi anomali. Nah, deteksi anomali ini yang bakal kita pakai buat di studi case-nya nanti. Nah, next itu beberapa contoh model-model atau algoritma dalam supervised atau unsupervised learning yang biasa dipakai dan tujuannya untuk apa. Nah, yang supervised seperti yang saya bilang tadi tuh, misalnya kita mau buat prediksi angka berarti pakai algoritmanya tuh biasanya itu linear regression. Itu cara kerjanya itu dia mencari eh, garis tren rata dari data yang ada. Contohnya untuk prediksi harga rumah tadi. Nah, kalau kita untuk mengklasifikasi atau prediksi label itu biasanya dalam tugas buat deteksi spam atau tidak spam. Nah, algoritma yang biasa dipakai itu biasanya ada session tree. Dia cara kerjanya gimana? Dia bakal ngebuat banyak mungkin alur ya atau kayak if else-nya itu sebanyak mungkin pohon-pohon if else-nya butuhin ini yes or no questions. Nah, sedangkan kalau di unsupervised, nah ini ada dua, yang satu yang grup untuk clustering dan deteksi anomali. Nah, untuk clustering ini itu tuh kita biasanya buat tugas mau mengelompokkan contohnya mahasiswa kupu-kupu dengan mahasiswa kura-kura. Kita biasa bisa pakai algoritma yang namanya K-means. Dia itu cara kerjanya mencari mengumpulkan data yang mirip bakal dijadiin satu geng. Nah, setidaknya enggak. Terus kalau untuk deteksi anomali ini kebalikan dari yang clustering. Jadi dia mencari yang sendiri tadi. Dia udah mengisolasi, ya memisahkan data yang beda sendiri dari kerumunan. Nah, next itu kita masuk ke tentang deteksi anomali. Nah, deteksi anomali ini algoritma yang pada umumnya digunakan itu namanya isolation forest. Jadi sebenarnya tidak hanya isolation forest, tapi kita ada di Biscan atau Cummins tadi juga bisa yang untuk clustering. Tapi isolation forest ini memang dibuat untuk deteksi anomali. Filosofinya itu kayak anomali itu gampang untuk dipisahkan, gampang untuk ditemukan. Jadi kita bayangkan di sebuah hutan pohon-pohon normal itu tumbuh bergerombolan. Dia di tengah. Sedangkan pohon anomali itu pohon tumbuhnya di tepi jurang.
Nah, jadi kita gambar main ini tuh mencari pohon yang sendirian itu. Semakin sendiri data itu atau pohon itu, maka semakin tinggi skor anomalinya atau skor keanehannya. Oke, lanjut kita masuk ke case study. Nah, di sini saya mengambil case study dari BSI langsung yaitu tentang sistem pelayan atau employee attendance anomaly analysis. Di sini bukan untuk hanya iseng aja ya. Awalnya berangkat dari coba karena data presensi, tapi bukan untuk menggantikan. Jadi ini tuh untuk melengkapi penilaian NKTK. Nah, yang sekarang itu menurut saya itu dia NKTK itu fokusnya pada aturan yang dimana kalau misalnya kita terlambat maka skor kita setengah, kalau kita on time itu satu, dan kalau kita masuk itu nol. Nah, terus di sini tuh kehilangan yang dimana eh kita tuh fokus ke hukum dan tidak fokus ke secara psikologis. Jadi sistem machine learning yang di Sadikes ini tuh pengennya itu menangkap pola atau melihat patternnya pegawai yang mungkin secara datang dia masih aman, secara NKTK dia masih aman, tapi secara polanya sudah berantakan. Yang dimana ini bisa jadi indikasi awal atau mitigasi kita apakah orang ini atau pegawai ini tuh sedang ada masalah atau enggak, atau burnout atau tidak. Terus kenapa itu? Karena apa yang pernah saya itu terkait manusia itu creature of habit, yang dimana kita tuh kebiasa menjalani sehari-hari dengan pola-pola yang udah teratur. Jadi kalau misalnya pola kita berantakan, berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan kita. Nah, jadi eh sebelum ke demo ini machine learning workflow-nya yang tadi dapur machine learning yang saya terapin di sini tuh mulai data collection. Ya, data collection ini masih pakai dummy. Saya bikinnya pakai dummy yang menampilkan log presensi beberapa orang dalam 3 bulan. Itu ada nama, ada tanggalnya, jam kedatangan. Selanjutnya data yang udah dikumpulin ini, data dummy ini dipreprocessing, ini dibersihkan. Dibersihkan kenapa? Karena model atau mesin itu nggak bisa ngerti jam 7.45, jam 8.00 ini apa. Jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk menit. Di sini ubah dalam bentuk menit. Jadi jam 8.00 bakal dikalikan 60, jadi 480. Terus di sini juga buat ngehandle weekends. Jadi datanya tuh cuma 5 hari yang dipakai. Nah, baru masuk ke fitur engineering. Udah bersihin tuh dikasih bumbunya di sini. Jadi kayak di sini tuh pakai rumus matematik standar deviasi. Jadi kita ngitung data yang udah dijadiin menit tadi, kita hitung pakai standar deviasi untuk 5 hari ke belakang. Itu nanti jadi kalau misalnya jam datangnya mirip-mirip, maka skor ketidakstabilan atau volatilitasnya itu bakal rendah. Sedangkan kalau dia double patternnya, maka skor volatilitasnya itu bakal tinggi. Nah, baru masuk yang terakhir itu modeling. Di sini eh, data yang udah dapat kita dapat data volatilitas per hari per orangnya tadi itu kita masukin ke model. Jadi itu jadi makanan untuk modelnya. Baru di model ini dia cari eh, data anomalinya dari keseluruhan data. Jadi di sini ada parameter namanya contamination. Contamination itu kalau dalam model Isoros itu jadi kita nentuin di sini saya nentuin 0,05, artinya 5% dari keseluruhan data yang skor anomalinya itu paling tinggi. Nah, itu baru yang dikatakan anomali. Nah, kita masuk aja ke contoh. Jadi nanti bakal di-share sama Javier. Itu ada link buat diakses kalau teman mau coba sama GitHub-nya. Jadi situ udah ada contoh data daminya atau mau format sepertinya apa itu ada sebentar. Hmm. Oke, sekarang kita masuk. Nah, jadi ini sebenarnya tuh kalau misalnya teman-teman buka di GitHub-nya itu udah ada notebook. Notebook itu yang awalnya saya bikin buat gimana sih cara perhitungan eh, yang anomalinya, tapi abis itu untuk membuat tuh saya pengen supaya ini bisa diakses sama teman-teman.
Terus sampai readme-nya juga ada di Git. Itu sampai jadi web saya ini di deploy ke Streamlit ini di Vibecode aja. Jadi ini full di Vibecode. Nah, jadi ini contoh tampilannya. Nah, kita bakal coba lihat di dashboardnya. Jadi kayak ketika buka dia bakal muncul. Bentar. Eh, dia bakal muncul deteksi anomali presensi pegawai. Nah, ini ada penjelasan singkat ya tentang model yang dipakai dan dia apa. Nah, ini kalau data yang preview, yang udah ada ini dummy yang di-create langsung. Nah, itu kalau misalnya ada mau pakai CSV sendiri, maka itu ada formatnya juga, nama, tanggal, datang. Nah, ini saya masukin data contoh presensi yang ada juga saya share di GitHub-nya. Nah, itu kalau dimasuk, maka ada contoh-contohnya ini orang-orangnya ya saya. Terus kalau misalnya kita jalankan anomali, analisis anomali, nah ini bakal muncul polanya, patternnya. Nah, pattern ini pattern ini tuh buat nampilin eh, per orang dan patternnya dia, apakah dia yang silang-silang ini tuh berarti dia sedang anomali. Nah, itu di silang-silang ini ada warnanya biar kita tahu ini tuh datanya siapa. Nah, buat cek detailnya, maka kita breakdown di bawah. Buat cek status per individu. Contohnya Indra, ini aman, pola Indra stabil. Kenapa stabil? Jadi kita lihat selama 3 bulan atau dari awal, dia datangnya tuh sekitar jamnya tuh pattern habit dia tuh nggak jauh-jauh amat bedanya. Nah, jadi skor volatilitas ini tadi skor ketidakstabilannya dia bakal rendah. Maka dia akan status normal. Karena ketika data volatilitasnya Indra ini dipakai sama model, dia tuh susah untuk dipisah-pisahin. Jadi semakin susah untuk dipisah-pisahin, maka skor anomali dia itu semakin rendah. Maka dia tergolong normal. Tapi kita ambil contoh di sini Aldi. Nah, di sini Aldi itu terdeteksi memiliki pola anomali. Jadi eh, kita bedah contohnya. Jadi di awal tuh datangnya tuh stabil. Dia punya patternnya ada 801, 9 normal. Tapi ini di bulan-bulan Februari, Januari masuk ke bulan ketiga. Nah, ini mulai sering anomali. Jadi coba kita bedah dari mana sih datang angka 64. Nah, angka 64 ini jadi kita sistemnya tuh link 5 hari ke belakang. Untuk di tanggal 24 ini tuh kita ngitungnya berarti dari 24 dua mundur ke 24 kan hari Senin. Kita mundur ke 21 di hari Jumat, mundur 5 hari. Jadi data yang dipakai itu mulai dari tanggal 18. Dia datangnya jam 6.55. 6.55 10, 9.20, 8.10, 6.40. Nah, dari sini tuh udah kelihatan sebenarnya kayak pola dia datang tuh udah nge-swing atau baratnya udah ada indikasi kalau dia udah nggak stabil. Tapi eh, dari mana sih angka-angka ini datang tuh? Jadi ketika jamnya ini misalnya mulai dari 6.55 kita jadiin menit dulu. Kita jadiin menit, terus 7.40, 9.20, 8.10, 6.40 ini kita semua jadiin menit, terus kita pakai rumus standar deviasi, kita jumlahin, baru kita cari rata-ratanya, kita bagi 5. Setelah itu selisih kuadratnya tuh kita hitung baru di akar. Jadi nanti bakal dapat untuk di skor volatilitas di tanggal 24. Baru nanti volatilitas ini dimasukin ke model, di mana di model tuh buat ngukur skor anomalinya, baru dia tergolong anomali atau enggak. Nah, begitu juga untuk yang tanggal misalnya 25, dia ngukurnya itu dari 25 mundur 5 ke belakang. Nah, gitu juga ini misalnya kenapa nih tanggal 31 dia datang jam 9 tapi statusnya normal. Jadi ini kan ngitungnya berarti dari tanggal 31 mundur ke 5, 3, 4, 5. Nah, dari ketiga ini dihitung rata-rata yang matematikanya tadi baru model. Nah, ini bisa normal karena eh, model ini kita jadi nggak nentuin rules. Kalau misalnya datang di atas jam 8 dia anomali enggak. Kita Hmm, model bakal belajar tuh. Sedangkan pola Berapa buku pattern touring? anomalinya si Aldi ini udah dianggap normal. Jadi ini the new normalnya Aldi. Karena dia udah dari yang awalnya stabil, terus kacau, terus yang kacaunya ini terus-terusan, maka itu jadi pola patternnya. Jadi ibaratnya itu kayak new normalnya Aldi.
Nah, kita ambil contoh lagi, misalnya tuh Alex nih. Alex nih dia aman, polanya aman, tapi secara nilai NKTK dia bakal kena karena dia konsisten datang terlambat. Jadi mesin mempelajari ini pola sehari Alex. Jadi kayak dia emang datangnya selalu jam-jam segini karena dia nggak swing atau tidak apa namanya tidak stabil, tetap bukan tidak stabil, maka dia akan dianggap normal sama mesin. Nah, mungkin itu contoh sederhana yang terapin di machine learning di sini. Lebih kurangnya itu mungkin bisa masuk ke sesi berikutnya, mau tanya-tanya atau menanggapi kritik dan saran, tidak hanya tentang materi ini bebas, silahkan. Itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.